Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Anto dalam pembahasan tryout K3S Kabupaten Sleman. Selanjutnya adalah nomor 44. Perhatikan ciri-ciri planet berikut. 1. Permukaannya banyak kawah. 2. Waktu revolusi 88 hari waktu di bumi. Dan ketiga, termasuk planet terestrial. Planet yang memiliki ciri tersebut adalah, nah, kita bahas dulu dari ciri yang pertama. Permukaannya banyak kawah. Berarti planet ini mengalami banyak benturan dari benda langit yang lain. Biasanya yang sering berjatuhan di planet itu adalah asteroid, dari batuan dari asteroid ya, yang bisa juga kalau sudah sampai ke planet itu meteor atau meteorit. Kalau sudah sampai ke permukaannya berarti meteorit. Nah, biasanya tidak mempunyai atmosfer, sehingga tidak ada yang membakar, tidak ada gesekan antara benda langit itu dengan atmosfer. Nah, ini berarti yang tidak mempunyai atmosfer adalah Merkurius. Jadi jawabannya mengarah pada Merkurius. Tetapi kita cek dari kala revolusinya 88 hari. Berarti ini adalah planet di sebelum bumi, karena bumi 365 hari kala revolusinya. Seperti kita ketahui, kala revolusi itu akan berkaitan dengan jaraknya dengan matahari. Semakin dekat matahari, kala revolusinya semakin pendek, dan semakin jauh akan semakin lama. Di bumi adalah 365, berarti kalau 88 hari ini di bawah bumi. Ya, kemudian di bawah bumi berarti Jupiter salah. Tinggal kemudian Mars salah. Tinggal Venus dan Merkurius. Nah, kemudian planet terestrial. Planet terestrial. Oh ya, sebelumnya Venus mempunyai mempunyai atmosfer yang tebal oleh karbon dioksida, sehingga menimbulkan seperti efek rumah kaca. Sehingga Venus itu merupakan planet yang paling panas, karena panas matahari terperangkap di dalam planet Venus karena dengan adanya atmosfer yang terdiri dari karbon dioksida. Maka sebenarnya jawabannya adalah sudah mengerucut Merkurius. Nah, tapi kita jelaskan dulu tentang perbedaan pembagian planet, yaitu ada dua. Planet-planet itu dibagi menjadi dua. Planet terestrial, yaitu yang planet yang mirip bumi, disebut planet kebumian. Dilihat dari susunan penyusunnya, yaitu batuan. Maka yang disebut planet terestrial ini adalah Mars, bumi itu sendiri, Merkurius, dan Venus. Sedangkan satunya adalah planet Jovian atau ke-Jupiteran atau mirip dengan Jupiter. Dilihat dari susunan penyusunnya, yaitu terdiri dari gas dan es. Kemudian kalau dilihat dari letaknya, itu juga dibagi menjadi dua. Planet dalam dan planet luar. Planet dalam itu batasnya adalah sabuk asteroid yang berada di antara Mars dan Jupiter. Sehingga yang disebut planet dalam itu adalah Mars, Bumi, Merkurius, dan Venus. Sedangkan planet dalam itu ya. Jadi planet dalam itu Mars, Bumi, Venus, Merkurius. Kemudian di luar sabuk asteroid namanya planet luar, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ya, kemudian nomor 45. Nomor 1, ingat ini nomor 1 dari sini, kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kalau mau mudah, langsung aja yang kita hafal, yaitu yang ada namanya perpanjangan bayangan. Ini pseudokon atau kerucut bayangan. Ini adalah, ini pseudokon, ini mesti matahari cincin yang paling gampang ya. Ini matahari cincin nomor 3, ini nomor 2 salah. Yang ada nomor 3 matahari cincin. Nah, ini betul. Nomor 3 gerhana matahari cincin ini juga bisa betul. Kemudian ini salah. Jadi tinggal B dan C. Kita lihat berikutnya nomor 1. Nah, nomor 1 ini adalah gerhana bulan sebagian. Nah, apakah ini sebagian? Ini matahari salah. Yang betul ada gerhana bulan. Berarti jawabannya adalah C. Tapi kita cek nomor
2. Nomor 2 adalah gerhana bulan total. Ya, betul. Nomor 4 adalah gerhana matahari total. Ya, betul. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 46. Akibat dari gerakan bumi berputar pada porosnya. Nama lainnya adalah rotasi. Rotasi adalah gerakan bumi berputar pada porosnya. Ini karena berputar selama 1/24 jam. Jadi akibat dari rotasi bumi bisa kita rasakan dalam keseharian. Nah, mana yang kita rasakan? Coba A, terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam. Ini bukan karena rotasi tapi karena revolusi atau gerakan bumi mengelilingi matahari. Coba alasannya, karena ada bagian bumi yang menghadap matahari dan membelakangi matahari. Alasannya betul, tapi kalau terjadinya siang dan malam. Bisa kita rasakan kan kalau terjadinya siang malam dalam sehari. Kemudian pemempatan kutub dan penggabungan di khatulistiwa. Ini betul, tapi kita coba lihat alasannya. Karena kemiringan bumi sebesar 2,5 derajat, 23,5 derajat. Nah, ini salah. Alasannya yang salah. Kemiringan bumi itu menyebabkan nanti bagian yang tersinari matahari lebih lama dari bagian yang lain. Itu berkaitan dengan revolusi atau perbedaan musim, pergantian musim. Yang ke C, terjadinya gerak semu tahunan, jelas salah. Karena yang terjadi adalah gerak semu harian, seolah-olah matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Yang 46, D, terjadinya perbedaan waktu. Nah, kalau ini betul, di belahan bumi yang berdasarkan garis bujur. Jadi kalau di Indonesia ada 3 waktu, WIB waktu Indonesia Barat, WITA waktu Indonesia Tengah, dan WIT waktu Indonesia Timur. Sekarang jam 2 di WIB di Jogja jam 2 kurang dikit, berarti di Papua 2 jam lebih cepat, yaitu jam 4 sore. Di Bali dengan WITA-nya itu jam 3 sore. Nah, ini perbedaan waktu karena terjadinya rotasi bumi. Berikutnya nomor 47. Perhatikan gambar berikut. Nama planet yang ditujukan huruf X. Berarti ini adalah urutan planet. Ini karena ini pusat dari planet-planet, maka ini adalah matahari. Kita tinggal urutkan aja. Mefeb maju saruni. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ya, berarti ini adalah X adalah Jupiter. Jadi jawabannya adalah Jupiter. 48, perhatikan gambar berikut. Ini adalah daur air. Tahap daur air yang ditunjukkan oleh anak panah terganggu. Ini mana panah di sini? Berarti ini adalah gambar permukaan tanah. Ini adalah gambar tahap infiltrasi atau penyerapan air hujan oleh tanah. Terganggu karena pembangunan gedung. Berarti daerah peresapan air terhalang oleh gedung. Maka dampak negatif yang terjadi bagi kelangsungan makhluk hidup adalah A, berkurangnya sumber kondensasi. Tidak ada hubungan secara langsung. Berkurangnya sumber mata air bisa. Karena air yang masuk berkurang, maka yang di dalam tanah kan berkurang. Make sense. Musim penghujan lebih lama. Tidak ada hubungannya, salah. Air mengalir dengan lancar. Tidak ada hubungannya. Justru mengalir dengan lancar karena tidak masuk ke tanah, iya. Tapi di sini tidak dijelaskan dampaknya. Kalau berdampak kemudian mengalir lancar ke ke selokan, ke sungai, sehingga banyak air di situ meluap, itu menjadi banjir. Nah, mungkin bisa. 49. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Di antaranya adalah, nah ini karena banyak kita menggunakan prinsip eliminasi. Oke. Belerang, minyak bumi, mutiara, tembaga. Mutiara itu dari kerang yang bisa diperbarui dari hewan.
Minyak bumi spiritus, spiritus belerang emas. Spiritus itu dari tebu, pengolahan tebu menjadi gula pasir, kemudian sisanya bisa diubah menjadi spiritus. Intan, gipsum, belerang, dan minyak bumi. Sepertinya ini betul. Tapi kita cek nomor D dulu, pilihan D. Gipsum mutiara, ada mutiara lagi berarti salah. Berarti jawabannya adalah C. 50. Pohon randu merupakan salah satu tumbuhan penghasil sumber daya alam yang dimanfaatkan manusia sebagai, nah ini hasilnya adalah kapuk randu. Nah, sumber makanan tidak, bahan pembuat pakaian belum ada informasi kalau bisa dibuat pakaian. Yang untuk pakaian itu adalah kapas. Jadi pohon kapas yang menghasilkan serat kapas. Bahan baku benang ini juga dari serat kapas. Bahan pengisi kasur dan bantal. Nah, ini betul. Ini terutama zaman-zaman dahulu atau kalau sekarang ya di desa-desa. Kalau udah kota udah jarang mengenal kasur dan bantal dari kapuk randu. Demikian tadi pembahasan tryout K3S Kabupaten Sleman. Semoga bermanfaat. Ikuti pembahasan berikutnya adalah tryout Kabupaten 3 Kabupaten Sleman ketiga atau sudah menggunakan penghasilan berarti seperti pra USBD. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.